Pada zaman dahulu, di suatu daerah, ada seorang laki-laki yang sangat ditakuti di wilayah tersebut. Laki-laki itu namanya adalah Badrun. Badrun ini setiap hari kerjaannya itu mabuk-mabukan, ngamuk-ngamuk. Udah pokoknya dia itu yang resek. Kalau masalah membunuh, baginya itu udah sepele. Nah, setiap di jalan itu orang-orang daerah situ berpapasan dengan Badrun, itu pasti dia memilih menyingkir, karena mereka itu takut kalau dibunuh sama Badrun. Karena Badrun ini adalah orangnya itu raja tega. Nah, dalam sifat buruk Badrun yang mabok, suka membunuh orang, pokoknya sifatnya yang jelek-jelek. Ada satu sifat baik Badrun, dia itu sangat sayang kepada keluarganya. Dia mempunyai seorang istri dan seorang putri yang masih kecil. Suatu saat masyarakat ini digemparkan sebuah berita, katanya Badrun itu sudah bertobat. Tidak ada yang tahu, semua orang di masyarakat situ tidak ada yang tahu kenapa Badrun bisa bertobat, dan juga orang-orang tidak mau tahu. Yang penting orang-orang merasa lega, merasa senang karena Badrun itu sudah bertobat. Nah, Badrun itu dengan kejahatannya yang selama sudah bertahun-tahun ini, dia itu hartanya banyak, tapi karena dia bertobat, semua itu ditinggalkan semua. Rumah yang besar ditinggalkan. Dia pindah ke wilayah yang terpencil, membuat gubuk dengan anak istrinya. Dia tinggal di situ. Badrun kesehariannya dia berkebun. Setelah tobat, karena dia hanya memiliki kebun, dia berkebun. Karena dia itu orang yang tidak pintar dalam hal agama, dia hanya bisa sholat dan sholawat. Nah, si Badrun ini setiap hari itu mengamalkan sholawat terus diamalkan sama dia. Suatu ketika anak si Badrun ini sakit. Dia kebingungan karena dia tidak punya uang untuk membawa anak itu berobat. Akhirnya anak itu hanya dikompres, tapi sudah selama 2 hari panasnya tidak turun. Badrun merasa kebingungan. Dia mau meminjam uang. Dia tahu bakal ditolak oleh semua orang, karena si Badrun ini keyakinannya sudah kuat sama Tuhan. Yang diamalkan hanya sholawat, dan dia sudah tidak tahan karena istrinya itu menangis.
anaknya tidak sembuh-sembuh. Lalu dia meminta istrinya, "Istriku, tolong kamu ambilkan air putih di dalam gelas." Lalu istrinya pergi ke dapur mengambil segelas air. Nah, karena Batul ini bisanya hanya sholawat, lalu dia dengan yakin membaca sholawat ke air di dalam gelas itu, lalu ditiupkan. Kemudian airnya diberikan sama istrinya, suruh meminum anaknya. Nah, ajaibnya tidak lama setelah itu anaknya itu sembuh. Si istri terus pergi ke tetangga cerita, "Anak saya sudah sembuh, anak saya sudah sembuh. Alhamdulillah, karena dibacakan sholawat sama ayahnya." Berita itu pun menyebar ke seluruh desa tersebut. Kata orang-orang, "Wih, si Batrun sholawatnya sakti, si Batrun sholawatnya sakti." Ada yang tanya, "Loh, sholawat sakti? Sakti gimana itu?" Terus dijelasin, "Kita anaknya sakit sudah beberapa hari. Ini dibacain sholawat sama si Batrun, langsung sembuh." Gempar seluruh desa, sampai terdengar di salah satu perkumpulan kiai di situ. Nah, terus kiai itu merasa penasaran sama si Batrun. Loh, si Batrun itu dulunya begini gitu. Si Batrun itu dulunya jahat, suka minum-minuman kayak gini. Kok bisa punya sholawat sakti gitu. Karena penasaran ini, akhirnya itu dia mengundang seluruh jamaah masjid itu, diundang, diajak berunding, gimana kalau si Batrun ini nanti hari Jumat disuruh ngisi khotbah gitu, karena merasa penasaran dengan Batrun ini. Lalu salah seorang itu diutus, disuruh ke rumah si Batrun. Sudah sampai, si Batrun ditanya, Batrun, iya ada apa gitu? Kamu nanti Jumat disuruh ke masjid, disuruh ke masjid, ada apa gitu? Katanya kamu punya sholawat sakti. Kata siapa? Itu tidak benar gitu. Semua orang sudah tahu kalau kamu itu sholawatnya sakti. Saya disuruh kiai kesini untuk mengundang kamu. Nanti hari Jumat kamu disuruh khotbah di masjid. Nah, si Batrun ini merasa bingung, mau tidak diterima, tapi dia sulit buat ngomongnya gitu. Diterima, tapi dia merasa tidak punya ilmu, tidak bisa apa-apa. Nah, tapi anehnya bibir si Batrun ini menjawab iya gitu. Mungkin itu sudah ada yang membimbing dia. Tuhan yang Maha Tahu. Akhirnya orang yang diurus tadi pergi. Si Batrun pun dia bingung. Loh, kok tadi saya menjawab iya ya? Padahal saya
tidak bisa ngomong, tidak tahu apa-apa, nanti gimana itu? Nah, ini saat itu sampai hari Jumat ini si Batrun ini mikir terus, dia itu tidak tenang hatinya, takut, dia bingung nanti mau yang diomongin itu apa itu. Akhirnya sampai juga di hari Jumat ini, waktunya sholat Jumat, si Batrun dengan rasa yang bimbang, dengan rasa yang takut, akhirnya berangkat juga gitu. Berangkat sampai di masjid, orang-orang itu matanya pada ngeliatin si Batrun. Wah, itu si Batrun yang punya shalawat sakti itu katanya. Si Batrun dengan tatapan orang-orang itu sudah keringatnya udah dingin, dia tambah takut, tambah grogi, tapi entah kenapa kakinya itu melangkah ke mimbar. Setelah sampai di mimbar, dia ngomong, sebenarnya mau ngomong tapi dia bingung mau ngomong apa gitu. Dia bingung, ya Allah, saya mau ngomong apa? Saya ini adalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, yang saya tahu hanya sholawat. Nah, si Batrun ini punya pikiran, dia mau lari dari masjid itu. Orang-orang yang di depannya Batrun itu disuruh ngasih jalan, disuruh minggir, ngasih jalan sampai ke pintu depan. Nah, setelah udah ini orang-orang udah ngasih jalan, Batrun langsung keluar, dia lari keluar. Nah, anehnya karena orang-orang masyarakat itu percaya sama Batrun, kalau Batrun itu punya sholawat sakti, orang-orang itu pada ngikut semua, pada ngikut keluar semua. Nah, setelah sudah keluar semua, tiba-tiba masjid itu rubuh. Aneh kan? Mungkin Tuhan tidak akan mempermalukan umatnya yang benar-benar disayang itu. Setelah berita itu, setelah kejadian itu semakin gempar lagi. Orang-orang mengira kalau Batrun itu tahu masjid itu akan rubuh, maka dia keluar. Nah, akhirnya berita itu pun menyebar luas sampai ke seluruh wilayah situ, sampai ke wilayah tetangga. Nah, kebetulan di daerah lain, di wilayah lain ini ada saudagar kaya, yang kayanya itu udah pokoknya paling kaya di wilayah, di seluruh daerah situ. Saudagar itu rumahnya itu sering kemalingan, tapi tidak ada yang bisa mengungkapin siapa malingnya, tidak ada yang tahu gitu. Nah, salah seorang anak buahnya itu melapor sama juragan ini, sama saudagar kaya itu. Bos, kenapa? Di daerah luar sana ada orang namanya Batrun. Dia terkenal dengan sholawat saktinya. Nah, kenapa kamu ngomong gitu? Mungkin
Baturun ini bisa nangkep orang-orang yang suka nyuri di rumah bos gitu. Oh begitu ya, ya udah kalau gitu kamu undang si Baturun ke sini gitu. Tidak lama kemudian orang tadi pergi ke rumah si Baturun. Setelah sampai, dia ngomong sama si Baturun, "Assalamualaikum." "Ya, waalaikumsalam." Si Baturun kaget. "Ada apa, Pak? Bapak orang mana gitu?" "Saya orang desa sebelah, Pak Baturun gitu. Saya mau minta tolong. Saya disuruh bos saya ini, rumah bos saya itu sering kemalingan. Tapi sampai sekarang itu tidak ada yang tahu itu. Tidak ada yang bisa menangkap maling itu. Ya kenapa kamu datang ke sini gitu?" "Karena saya tahu dari orang-orang katanya Pak Baturun ini punya selawat sakti." "Kata siapa gitu?" "Ya kata orang-orang." Nah ini Baturun ini sebenarnya dia tuh pengen nolak, karena dia itu merasa itu bukan bidangnya, karena dia merasa dia itu memang orang bodoh, tidak tahu apa-apa gitu. Tapi ya kayak tadi gitu, mulutnya itu mengiyakan gitu, ya nanti saya kesana gitu. Nah sudah mendengar itu, utusan tadi langsung pergi. Si Baturun pun bingung juga gitu, bingung lagi dia. Loh, kenapa saya mengiyakan? Nanti gimana kalau pencurinya tidak bisa saya tangkap gitu. Nah, dengan perasaan bimbang ini Baturun pergi ke rumah saudagar itu. Setelah sampai di rumah saudagar itu, saudagar itu ngomong sama Baturun, "Baturun, benar kamu punya selawat sakti?" Tidak tuan, saya tidak punya selawat sakti. Saya sudah dengar kata orang-orang kamu sakti selawatnya gitu. Saya mau minta tolong sama kamu. Sudah berbulan-bulan itu rumah saya kecurian, tapi malingnya itu tidak pernah ketangkep, tidak ada yang tahu. Si Baturun pun enggan menolak. Sebenarnya dia mau menolak, tapi dia sudah sampai situ. Nah pada saat itu si Baturun yang merasa hidupnya miskin, sudah lama dia tidak dimakan enak, dia itu nyeletuk dalam mulutnya, "Ya tuan, tapi saya punya syarat gitu." "Ya, syaratnya apa Kang Baturun?" "Saya mau selama 7 hari, setiap harinya itu Tuhan mengirimkan saya 1 porsi ayam yang enak. Nah di 2 harinya saya mau 2 ayam, 3 harinya mau 3 ayam, pokoknya yang terenak sampai 7 hari." "Oh kalau itu mau kamu, bisa gampang itu." Nah si Baturun pun juga bingung. Sebenarnya dia bingung, dia bisa ngomong begitu. Si Baturun pun terus pulang. Setelah pulang dia mikir, gimana bisa nangkap si maling itu ya, gimana caranya. Tapi dia
pura-pura tidak memikirkan itu karena takut istrinya ini sedih gitu. Setelah itu Badrun bilang kepada istrinya, "Bu, ya kenapa? Besok kita makan enak gitu." "Makan enak dari mana gitu?" "Udah pokoknya makan enak gitu." Nah, berita dipanggilnya Badrun ke rumah saudagar kaya itu rupanya komplotan pencuri ini sudah mendengarnya. Komplotan pencuri itu kebetulan anggotanya 7 orang, bosnya 1, anak buahnya 6. Anak buahnya yang tadi itu lapor sama bosnya, "Bos, kenapa?" "Bahaya bos, bahaya." "Bahaya kenapa?" "Saudagar kaya itu sudah mengundang Badrun." "Emang Badrun siapa?" "Badrun itu adalah orang yang terkenal punya sholawat sakti bos." "Mana ada orang punya sholawat sakti?" "Sudah, kamu gak usah takut. Kamu sana, nanti malam kalau masih Badrun, coba dia ngapain, saya mau tahu sholawat saktinya kayak apa gitu." Nah, keesokan harinya ini, di saat malam ini, anak buahnya itu pun datang ke rumah Badrun. Dia pengen tahu apa yang dilakukan Badrun. Nah, kebetulan ini saat anak buahnya datang ke situ, itu barengan sama kiriman saudagar kaya itu. Pas mau nyampe ke rumah Badrun, dia ngendap-ngendap si pencuri tadi gitu. Pas ayamnya yang dipesan Badrun ini datang gitu, si Badrun pun teriak sama istrinya, "Bu, ada apa? Ini sudah datang 1 gitu." Nah, pencuri itu kaget dong. "Loh, kok Badrun bisa tahu ya saya datang?" Nah, ini si pencuri langsung dia pergi dari situ. Dia takut kalau dia itu ketangkep. Dia lapor sama bosnya, "Bos, Badrun tahu bos kalau saya datang ke sana." "Masa bisa tahu? Memang dia lihat kamu?" "Tidak bos, saya baru mau ngintip, dia sudah bilang katanya datang 1 orang." Bosnya pencuri itu pun kaget, tapi bos pencuri itu masih tidak percaya. Dia nyuruh dia tadi besok malam ke sana lagi, karena yang tadi tidak berani, suruh anak buah kedua menemani dia itu ke sana ke rumah Badrun. Nah, keesokan harinya tibalah waktu malam hari, sang pencuri tadi 2 orang ke rumah Badrun. Sama kejadian kayak yang pertama, baru ini mengendap-endap pas-pasan dengan pesanan Badrun ayam tadi itu. Malam kedua datang 2 ayam. Kata si Badrun, "Bu, apa-apa, ini sudah datang 2. Nah, kawanan pencuri tadi juga kaget seketika. "Loh, iya ya, Badrun bisa tahu kita datang berdua. Ayo pergi." Langsung pergi. Langsung dia lapor sama bosnya, "Bos,
Iya bos, Batrun tahu bos kalau kita datang 2 orang gitu. Padahal Batrun ngomong pada istrinya, ayamnya sudah datang 2. Malam ketiga, malam keempat, sampai malam ke-7 datanglah semua sama bosnya ini 7 orang. Di waktu itu hari terakhir Batrun mendapat kiriman 7 ayam. Ketika pencuri itu mengendap-endap 7 orang itu, Batrun juga ngomong kayak kejadian malam yang sudah-sudah, Bu, ini sudah datang semua Bu, alhamdulillah gitu. Kawanan pencuri itu pun langsung kaget, bosnya langsung kaget, langsung dia masuk ke rumah minta ampun sama Batrun, ampuni saya. Nah, kamu siapa? Saya adalah kawanan pencuri yang merampok di rumah saudagar kaya itu. Oh, kenapa kamu minta ampun? Pokoknya saya minta ampun Batrun, jangan dibacakan selawat sakti kamu gitu katanya. Batrun pun bingung, loh kok bisa begini gitu. Tapi akhirnya kawanan pencuri itu tadi bertobat dan menjadi murid Batrun. Nah, sampai di sini cerita saya. Mungkin cerita ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi kita, bisa menjadikan motivasi hidup bagi kita, dan saya harap bisa memberikan manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.